Ibrani pasal 12 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, ia memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Terima kasih, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita percaya bahwa firman Allah menekankan bahwa ujian atau teguran yang Tuhan izinkan kita alami terkadang bukanlah sifat atau bersifat untuk menyakiti. Tetapi ini merupakan suatu ganjaran yang mendisiplinkan hidup manusia dan membuat kita kembali ke jalan yang benar. Kalau manusia sudah mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan, maka firman Tuhan yang kita dengar atau yang kita baca, itu akan menegur kita supaya kita kembali ke jalan yang benar. Dan saya percaya ini merupakan satu atau semua tujuannya adalah untuk membentuk kita, umat manusia, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terkadang firman Tuhan datang kepada manusia dengan cara menegur, bahkan menghardik manusia, umatnya. Jika umatnya mulai menyimpang ke kiri atau ke kanan. Firman Allah tidak segan-segan datang menegur, menghardik, memberikan ganjaran kepada umatnya. Memang kalau kita renungkan hal ini memang tidak menyenangkan. Tetapi satu hal yang perlu kita pahami, yang harus kita mengerti, bahwa ganjaran itu, atau Allah memberikan ganjaran, semuanya ini bukan untuk kesenangan pribadi Allah semata. Tetapi, saya katakan tadi untuk membentuk pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, seberapa lama kita menikmati akan firman Tuhan, keras atau lembutnya firman Tuhan, kalau kita buka hati dengan sungguh-sungguh, percayalah di balik semua itu ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Tuhan sediakan bagi kita semua. Kenapa? Karena Allah mengasihi kehidupan umatnya. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya merenungkan terkadang Tuhan atau hati Tuhan sedih ketika Allah harus melakukan hal ini kepada manusia dengan teguran, dengan ganjaran. Bahkan saya katakan tadi mungkin ganjaran yang sangat keras dilimpahkan, diberikan kepada umat manusia, kepada anak-anaknya. Saya mulai berpikir, saya mulai merenungkan betapa hati Tuhan sedih melihat umatnya. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Dia mencintai umatnya. Dia mencintai Bapak Ibu sekalian. Tetapi kembali lagi, kalau melihat keadaan umatnya, anak-anaknya mulai menyimpang atau salah, maka Allah tidak segan-segan akan menegur umatnya. Dan saya katakan itu lebih baik bagi kita. Kita dididik dengan keras oleh Allah. Karena apa? Karena cintanya. Karena dia mengasihi umatnya. Daripada manusia harus menghadapi kematian kekal atau mengalami kebinasaan. Mau pilih mana Bapak sekalian? Lebih baik Allah ajar kita supaya kita kembali kepada jalan yang benar. Kalau ada yang salah, berbalik kepada Tuhan.
Jangan sampai kita justru salah, merasa hidup ini baik-baik saja padahal kita sudah menyimpang dari rel kebenaran. Dan akhirnya hidup kita dikatakan binasa. Jika kita tidak merubah diri kita. Nah, dikatakan di Ibrani pasal 12 tadi. Coba kita lihat, saya rindu kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 7. Ibrani pasal 12 ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Perhatikan di sini. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Firman Allah dengan tegas katakan, jangan engkau anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah engkau putus asa apabila Allah memperingatkan kita, memperingatkan umatnya, anak-anaknya. Lalu selanjutnya dikatakan situ, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kita garis bawahi kalimat tersebut. Karena Allah yang kita sembah, dia menghajar umatnya karena dia mengasihi kehidupan kita. Bahkan terkadang ia menyesah kita. Orang yang diakuinya sebagai anak. Luar biasa kecintaan Tuhan dalam hidup manusia. Kepada saya pribadi. Terkadang Allah menghajar kita, bahkan ia menyesah orang, umatnya. Yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, dikatakan Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Itu merupakan pertanyaan. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah, kita percaya Bapa yang baik, dia akan memberikan ganjaran kepada anaknya jika anaknya itu melakukan kesalahan. Dia akan hajar, dia akan tegur. Ya. Bahkan dia akan cemeti. Kalau zaman dulu dicambuk gitu kan. Kenapa? Karena Bapa itu sangat mengasihi anaknya. Seorang ayah akan mengasihi anaknya. Kalau dia mendapati anaknya melakukan kesalahan. Dihajar karena dia mengasihi anaknya. Nah, sebab itu Ibrani pasal 12 ayat 11 juga dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Enggak enak Bapak sekalian kalau dihajar gitu ya. Kalau sekarang anak-anak dihajar dia akan balik melawan. Tapi kita melihat setiap ganjaran itu memang dikatakan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi perhatikan ayat selanjutnya tidak sampai atau berhenti di duka cita saja, tidak. Kalimat selanjutnya dikatakan tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Luar biasa didikan Tuhan. Dia berikan ganjaran supaya dia melatih kita. Supaya benar-benar kita dalam hidup kita ada perubahan yang terjadi. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Percayalah setiap hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu semua bertujuan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kudus, Allah yang suci adanya. Dan dia mau semua anak-anaknya, semua orang-orang percaya, semua umatnya. Mereka berada dalam kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Hidup melakukan kebenaran, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah itulah tujuan Tuhan. Haleluya. Nah biarlah mata rohani kita dan hati kita terbuka agar kita mengerti apa yang menjadi proses Tuhan dalam setiap ujian yang kita alami.
Saya percaya semua di tempat ini pernah minum obat, ya. Obat resep dokter tentunya. Kalau kita sakit, kita berobat. Kemudian dokter akan memberikan resep, ini obat yang kamu harus minum berapa kali sehari gitu. Dan kita tahu obat itu pahit, ya. Obat terkadang pahit. Namun seorang pasien itu membutuhkannya untuk apa? Untuk menghindari yang namanya kematian. Orang minum obat, orang konsumsi obat supaya dia sehat. Kalau dokter katakan harus minum obat, ya. Kalau enggak kamu bisa lewat gitu kan. Tapi obat itu pahit. Tapi harus diminum. Supaya apa? Supaya kamu sehat. Kalau kamu enggak minum, nah itu dikatakan bisa mati gitu kan. Nah jadi ketika Tuhan mendisiplinkan manusia, kita tahu didikan dan ganjarannya, percayalah itu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Tujuannya supaya Allah hajar kita, supaya kita melakukan atau hidup benar di hadapan Allah. Nah tetapi pada umumnya manusia seringkali beranggapan kalau ganjaran atau kalau kita dihajar itu menyakitkan. Memang ganjaran itu nggak ada yang nggak sakit. Kalau dihajar, dicemeti, dicambuk, itu sakit Bapak sekalian. Sangat menyakitkan. Bahkan terkadang ada air mata yang kita cucurkan. Ada kesedihan dalam hati ini. Karena apa? Karena ganjaran tersebut. Kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan. Hal ini juga pernah dialami oleh bangsa Israel. Waktu mereka dibuang ke Babel. Ini terjadi. Ini merupakan hukuman atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dan pembuangan ini juga merupakan bentuk pendisiplinan Tuhan kepada bangsanya, umat pilihannya, biji mata Allah, yaitu bangsa Israel. Mereka mengalami hal tersebut. Mereka dihajar oleh Tuhan. Mereka dihukum Tuhan. Mereka memperoleh ganjaran dari Allah. Karena apa? Karena ketidakkesetiaan mereka terhadap Allah. Akhirnya Allah meluaskan, mengizinkan mereka masuk di dalam pembuangan. Tujuannya untuk membentuk umatnya, yaitu bangsa umat yang benar-benar disiplin dan hidup takut akan Tuhan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi Bapak sekalian? Ingat, bangsa Israel, saya sudah katakan tadi, bangsa Israel ini merupakan umat pilihan Allah. Iya kan, kita sudah tahu bersama itu. Dikatakan umat pilihan Allah, biji mata Allah, kesenangan Tuhan yang luar biasa. Allah berikan, Allah tunjukkan kepada bangsa Israel ini. Tetapi mereka menolak percaya kepada Tuhan. Bahkan Allah mendapati umatnya, mereka terus-menerus melanggar perintah dan hukum Tuhan. Mereka lebih menaruh harapan mereka. Kalau sudah baca dalam firman Tuhan, saya tidak akan baca ayat itu. Mereka lebih menaruh harapan kepada manusia, kepada para raja-raja asing. Dan dikatakan mereka terus berbuat dosa dengan menyembah berhala-berhala. Bahkan menjadi satu kesedihan di hati Allah. Di mana Allah mendapati umatnya, bangsa Israel, dikatakan mereka lebih menaruh pengharapan kepada kekuatan diri sendiri. Menaruh pengharapan atas kehebatan diri mereka sendiri. Dan mereka dikatakan tidak lagi mempeduli peringatan dari para nabi pada waktu itu. Luar biasa firman Tuhan ini bagi bangsa Israel.
Coba kita lihat dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 sampai 28. Ayat ini sangat panjang, tetapi kiranya ayat ini juga menjadi satu pegangan kita bahwa kita adalah umat Tuhan, pilihan Allah. Jangan sampai hal ini datang dalam diri kita. Coba kita perhatikan dalam Yeremia pasal 7 ayat 23 sampai 28. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintah kepadamu supaya kamu berbahagia. Kemudian dikatakan di ayat selanjutnya, tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian. Melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Saudara garis bawahi, dikatakan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Lanjut. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, dari hari demi hari terus menerus. Kemudian dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya. Mereka lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Lalu dikatakan lagi di ayat 27, sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Di ayat 28, sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Firman Allah datang kepada umatnya, umat pilihannya. Dia mendapati kedegilan hati mereka. Mereka lebih menentang akan segala perintah Tuhan. Dan lebih mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan daging. Akhirnya firman Tuhan datang dalam kehidupan bangsa Israel dengan sangat keras. Dikatakan begini, dan tidak mau menerima penghajaran. Udah gak mau. Dan memang saudaraku hati mereka sudah tegar tengkuk ya firman Tuhan katakan. Bangsa ini tidak mau mendengarkan Tuhan lagi. Dan mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Akhirnya mereka dikatakan dibuang ke Babel. Nah, apa dampak dari pembuangan bangsa Israel di Babel? Selama mereka berada di pembuangan di Babel, bangsa ini mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Mereka menderita, menjadi tawanan di negeri orang. Ada satu ayat saya lupa, tapi terlintas tadi. Mereka yang biasanya memainkan kecapi di tepian air gitu ya, sungai. Tapi akhirnya mereka tidak ada lagi pujian. Biasanya mereka beribadah di bait Allah mereka. Tapi enggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka menjadi tawanan oleh bangsa Babel. Dan hati mereka dikatakan situ mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan ini semua terjadi karena Allah mau, sekali lagi saya mau katakan, mendisiplinkan bangsa Israel. Karena mereka telah melangkah jauh dari Tuhan. Nah oleh karena itu saudara, kalau Allah izinkan, terkadang Allah hajar kita gitu kan. Tujuan sama Bapak sekalian. Supaya kita jangan jauh tinggalkan Tuhan, melangkah jauh dari Tuhan. Karena Allah mengasihi umatnya. Allah mendapati bangsa Israel, umat pilihan Allah. Jahat di hadapan Tuhan, di mata Tuhan. Pembuangan di Babel karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Dan firman Tuhan Allah catat, mereka lupa akan kasih Tuhan yang sangat besar yang Allah tunjukkan kepada umatnya.
yang Allah berikan kepada bangsanya. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan. Di mana Allah yang telah menyertai bangsa ini keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dan setelah umat Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir dengan perantaraan Nabi Musa, kita tahu dalam kitab Keluaran, saudara tahu ada janji Tuhan bagi umatnya. Ketika Allah bawa mereka keluar dari tanah perbudakan, dari tanah Mesir, Allah tunjukkan kuasanya, mujizatnya, mujizat demi mujizat itu diperlihatkan langsung kepada bangsanya. Bahkan waktu Allah bawa mereka keluar, ada satu perjanjian dengan umat Israel di Gunung Sinai. Di mana Allah berjanji akan selalu menjaga. Allah selalu memelihara dan mengikuti umat pilihannya sampai ke tanah perjanjian dan sampai selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Coba kita lihat dalam Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 6. Perjanjian di mana Allah membuat perjanjian dengan umat Allah di Gunung Sinai atau di kaki Gunung Sinai. Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 6 demikian bunyi firman Tuhan. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun pada hari itu juga. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah, sampai situ saja. Itulah janji Tuhan kepada umatnya. Di mana Allah menyertai kehidupan mereka. Harusnya umatnya, mereka itu berbangga punya Allah yang maha kuasa. Punya Allah yang hebat. Punya Allah yang dahsyat. Punya Allah yang besar, yang sanggup menolong dan sanggup menyertai umatnya. Seharusnya mereka merenungkan betapa baiknya Allah yang mereka sembah. Di mana Allah selalu peduli terhadap umatnya. Dan Allah tidak pernah membiarkan umatnya. Dan saya percaya juga Allah tidak pernah membiarkan kehidupan Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Allah peduli hidup kita. Memang terkadang kita harus melewati berbagai persoalan, tantangan dalam hidup ini, dalam dunia ini. Tapi percayalah kita punya Allah yang hebat. Allah yang maha besar. Dia sanggup menolong kita. Sering kali kita nyanyikan pujian, aku punya Tuhan yang besar. Tetapi sering kali kita meragukan akan kehebatan Tuhan. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Allah tunjukkan kehebatan kuasanya. Allah katakan, aku akan menyertai engkau. Mereka lupa akan kasih setia Tuhan. Mereka lupa peristiwa yang terjadi di dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 23. Ketika Allah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir. Coba kita lihat Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai 25. Mereka lupa akan hal ini. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Dikatakan sini ketika umat Israel mereka berseru-seru minta tolong. Karena perbudakan itu. Dan dikatakan teriakan mereka minta tolong itu karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Saudara perhatikan di ayat 24. Bagaimana kepedulian Allah terhadap umatnya. Apakah Allah biarkan umatnya? Tidak Bapak sekalian. Ketika Allah mendengar teriakan mereka berseru-seru, dalam terjemahan lain dikatakan doa mereka itu naik kepada Tuhan.
Bahkan dikatakan erangan mereka itu sampai kepada Allah, sampai ke telinga Allah. Dan apakah Allah membiarkan umatnya? Tidak. Di ayat 24 dikatakan begini, Allah mendengar mereka mengerang. Hal yang pertama yang Allah tunjukkan kepada umatnya, di mana Allah mendengar setiap seruan umatnya. Dan seberapa banyak kita umatnya, jemaat keramat di sini, berkali-kali kita berdoa, berseru kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan. Saudara yakin dan percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia mendengar setiap seruanmu. Tinggal tunggu waktunya. Kapan waktunya Tuhan itu berkehendak, bertindak. Itu hanya Tuhan yang tahu. Mungkin hari ini kita berdoa, kemudian doa kita dijawab 2 bulan kemudian atau bahkan 1 tahun kemudian baru dijawab Tuhan. Tapi teruslah berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya setiap teriakan Bapak Ibu sekalian, Allah mendengar dan Dia menyedengkan telinganya terhadap umatnya. Bahkan setiap tetesan air mata dikatakan ditampung dalam kirbatnya, bukan kirbat yang lama tidak, tapi dalam kirbat kantong yang baru. Jadi tidak sia-sia Bapak sekalian kalau engkau duduk di kaki Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Bukan menangis kayak yang sayang diri, tidak. Tapi menangis karena mengingat akan kasih dan kebesaran Tuhan. Percayalah, ada waktunya Tuhan akan menunjukkan bahwa apa yang engkau doakan, Tuhan pasti jawab. Nah inilah hal yang pertama, dikatakan Allah mendengar seruan atau doa yang dipanjatkan oleh umatnya. Bahkan erangan mereka sampai kepada Allah. Mengerang artinya kesakitan yang luar biasa. Kesakitan yang tidak tertahankan lagi. Orang kalau sudah mengerang, aduh udah gak tahu ngomong apa gitu kan. Kadang-kadang kalau udah ketahuan sakit bener, kalau air matanya udah jatuh gitu kan. Beberapa hari kemarin saya jatuh Bapak sekalian. Jatuh ya mungkin teman-teman di pastori tahu. Tapi puji Tuhan gak ada yang lihat, tapi saya percaya Tuhan lihat. Karena saya buru-buru, saya mendengar teriakan dari saudari Juwita manggil nama saya kaget. Lalu saya keluar dari kamar, ternyata keset itu ada kerikil karena ruko memang lagi renovasi, maka banyak kerikil, debu gitu kan. Ternyata licin Bapak sekalian, jadi saya tersungkurlah di kaki Tuhan gitu kan. Ini sebenarnya tangannya memar Bapak sekalian kan ini. Akhirnya saya minta tolong para tukang, tolong tangan saya kanan ini sakit sekali, bengkak Bapak sekalian ya. Tapi puji Tuhan, sambil dia mijit gitu kan, dia orang dari seberang, saya Yesus tolong, karena memang sakit. Terserahlah dia mau percaya itu Yesus apa enggak, pokoknya saya sudah sebutkan, Yesus tolong, dalam nama Yesus. Karena besok saudara Suwito mau nikah, saya mesti pimpin acara di tempat ini Bapak sekalian ya. Saya bilang susah ini kalau tangan bengkak kan. Tapi puji Tuhan, ternyata besok saudaraku turun, walaupun ada sedikit memar sini, lutut saya juga ada memar gitu kan. Nah, tapi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan baik, Tuhan tolong saya ya. Nah itulah saudara, kalau kita mengerang kesakitan, sakit dan tidak tertahankan. Itulah yang Allah lihat dari umatnya, bangsa Israel ini. Lalu kemudian dikatakan situ, Allah mengingat umatnya. Allah kalau berjanji, janji Tuhan ya dan amin. Manusia seringkali lupa akan janjinya. Terkadang dia berjanji hari ini, besok dia udah lupa. Waduh sorry saya tidak ingat lagi gitu kan. Ya itulah sifat manusia sering pelupa. Tapi Allah kalau dia sudah berjanji kepada umatnya, janji Tuhan ya dan amin. Dan itulah yang dilakukan, ditunjukkan kepada bangsa Israel, kepada umat Allah. Lalu kemudian dikatakan Allah melihat keberadaan umatnya. Ya, di ayat selanjutnya Allah melihat keberadaan umatnya. Dan saya percaya Allah juga melihat keberadaan Bapak Ibu sekalian pada malam hari ini. Gembala tidak bisa melihat apa yang ada dalam hatimu, dalam pikiranmu, enggak ada. Tapi satu pribadi, Yesus Tuhan, dia akan tahu, melihat keberadaan hatimu saat ini. Amin. Karena firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 13. Coba kita baca ayat itu. Mazmur pasal 33 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua
penduduk bumi. Dikatakan Allah melihat, Allah memandang dari sorga, melihat semua anak-anak manusia. Dan saudara percaya malam hari ini pun Allah memandang, Allah melihat keberadaanmu. Allah tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini. Karena dia adalah Allah yang Maha Tahu. Dan saya mau katakan bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Kita mau sembunyi dimanapun Bapak sekalian. Allah tahu keberadaanmu. Allah tahu apa yang kita lakukan. Kemudian, kepedulian Allah terhadap umatnya. Allah memperhatikan umatnya. Allah memperhatikan. Jadi inilah 4 bentuk kepedulian Allah terhadap umatnya. Terlebih kepedulian Allah kepada kita malam hari ini. Nah, sebab itu Bapak sekalian, bersyukurlah punya Allah yang mengasihi kita. Kalau dia hajar kita, memang terkadang itu tidak membawa sukacita. Terkadang kita merasa itu ada duka cita, sakit, pahit. Tapi di balik semua itu akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dan kita tahu dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dan kita tahu didikan dan ganjarannya mendatangkan kebaikan bagi kita. Pada waktu kita takluk dan menerima pukulan Tuhan dengan taat, dengan disiplin, itu semua akan menghasilkan, dikatakan tadi di ayat 11, buah-buah kebenaran yang membentuk kedewasaan rohani kita. Rasul Paulus pernah berkata dalam Roma pasal 5 ayat 3, coba kita baca ayat ini, Roma pasal 5 ayat 3. Roma pasal 5 ayat 3 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Lalu kemudian dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, itulah buah-buah kebenaran yang dihasilkan dari disiplin dan pendidikan Allah kepada kita yang bersedia mau dilatih olehnya. Hanya mereka yang bersedia Bapak sekalian. Kalau kita katakan gak usah, gue gak mau gitu kan. Ya sudah terserah. Ya itu kan terserah Bapak sekalian. Tapi kalau kita izinkan hidup kita ini, biarlah Tuhan terus latih kita, dikatakan situ. Kita akan lihat ada buah-buah kebenaran yang kita akan nikmati. Kita akan lihat nanti selanjutnya itu. Nah, saya percaya saudaraku, kita bersyukur malam hari ini. Kita punya firman Allah, punya kuasa Roh Kudus. Nah, itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita kuat karena firman Allah. Kita kuat karena Roh Kudus. Dan saya percaya tangannya yang kuat, tangan Tuhan yang kuat akan selalu menuntun kita, akan selalu memelihara setiap saat. Dan tangan Tuhan yang terindah itulah yang akan terulur menolong kita. Dan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tangan Tuhan yang kuat itu akan terulur menolong kita. Dan itu pasti akan membentuk hal-hal yang terbaik dalam kehidupan umatnya. Hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung, dan hal-hal yang suci dari hidup kita masing-masing. Nah, itulah salah satu tujuan Tuhan bagi umatnya. Kalau dia memberikan ganjaran itu, mari bukalah hatimu. Izinkan Tuhan membentuk kehidupan kita semua. Namun terkadang manusia ini egonya sangat tinggi Bapak sekalian ya. Terkadang kita ini merasa sebagai anak yang tidak percaya diri. Kita merasa ditolak, rasa putus asa, akhirnya hanya mengasihi diri sendiri gitu kan. Dan merasa bahwa Tuhan itu tidak sayang kepadaku. Ya kan, seringkali kita berpikir demikian. Aduh, gimana ini ya? Tuhan gak sayang saya gitu.
Tidak Bapak sekalian. Tuhan sayang kehidupan kita. Tuhan sayang jemaat keramat. Amin. Tuhan mengasihanimu. Tuhan mencintaimu. Ya, walaupun manusia yang mencintai kita, percayalah Tuhan yang mencintai kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Nah, pada hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kehidupanmu. Tuhan mencintai kehidupan saya, Bapak Ibu sekalian. Dan jangan biarkan kita melihat setiap teguran Tuhan itu sebagai teguran yang kadang-kala kita anggap enteng. Tadi kan sudah ada kita baca ayatnya tadi, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Tapi marilah kita ingat lagi bahwa Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Dan saya percaya setiap teguran yang datang kepada kita itu memanggil kita untuk senantiasa taat dan setia kepadanya. Itu kuncinya saja. Allah mau supaya kita taat. Allah mau supaya jemaat keramat tetap setia kepada Tuhan. Maka apa yang Allah janjikan bagi kita itu akan memenuhi kehidupan kita semua. Janji apa yang Allah sediakan bagi kita? Coba kita buka dalam Galatia pasal 5, ayat yang tidak asing bagi kita. Ayat yang seringkali kita hafal, yang kita dengar. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu. Saya ingin garis bawahi kata damai sejahtera. Yesus tahu bahwa kita anak-anaknya harus hidup dalam dunia yang penuh dengan segala hal-hal yang membingungkan ya, hal-hal yang meresahkan. Allah tahu kita berada dalam dunia ini yang penuh dengan godaan, penuh dengan ancaman. Allah mengerti, Allah tahu. Tetapi puji Tuhan, Yesus memberikan warisan yaitu damai sejahtera sebagai bekal kita menjalani hidup di dalam dunia ini. Amin. Warisan yang Allah berikan itu sungguh luar biasa, damai sejahtera. Yohanes pasal 14 ayat 27 katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Allah mengerti, Allah tahu bahwa umatnya, anak-anaknya akan menghadapi masa-masa yang sulit. Kita akan menghadapi ancaman, kita akan menghadapi godaan yang hari-hari ini sangat berat. Menjelang kedatangan Tuhan, kita tahu hari-hari ini semakin sukar dan sulit. Akhirnya dalam diri kita, umatnya, gereja Tuhan hilang damai sejahtera. Tapi kita bersyukur, janji Tuhan ya dan amin. Dia wariskan ada satu hal yang luar biasa, aku akan memberikan damai sejahtera itu buatmu. Aku akan memberikan damai sejahtera itu kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Janganlah gelisah hatimu dan gentar. Jadi saya percaya setiap anak Allah yang telah dilahirkan kembali dari air dan roh, sudah seharusnya kita menikmati hidup yang penuh dengan damai. Kedamaian adalah sesuatu yang tumbuh di dalam kedalaman hati seseorang. Jadi jika seseorang sudah meraihnya, maka damai itu saya percaya akan menetap, akan tinggal dalam hidup kita. Dan akan menjadi alasan atau alas hati kita. Kalau kita meraih damai sejahtera itu. Kita menikmati damai sejahtera yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Maka disitulah ada ketenangan. Kita merasa nyaman dan penuh pengharapan akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Dan percayalah damai yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu sangat berbeda dengan damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh dunia adalah suatu rasa senang yang hanya dapat dinikmati sesaat saja. Itu pun terjadi jika kita berada dalam suatu kondisi yang teratur, yang aman, nyaman, seturut dengan rencana dan keinginan kita.
Namun perhatikan, di saat kita berada dalam keadaan yang sebaliknya, maka damai tersebut dapat digantikan oleh roh kecemasan, roh kekhawatiran, dan bahkan ketakutan. Itulah damai yang diberikan oleh dunia hanya sesaat saja. Dan itu akan sirna, akan hilang. Dan akhirnya apa terjadilah? Dikatakan situ ada kecemasan, ada ketakutan, dan kekhawatiran. Tetapi damai yang diwariskan oleh Yesus adalah damai yang akan selalu hadir pada waktu senang maupun pada waktu susah. Damai dalam Yesus mampu bekerja di tengah badai yang bergelora hari-hari ini. Sehingga dengan bekal damai itulah kita umatnya akan terus berdiri kokoh. Iman kita tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Damai Yesus itulah yang hidup, yang tinggal dalam kehidupan kita semua. Dan akhirnya kita bisa melewati yang dikatakan itu godaan, pencobaan, tantangan yang saat datang silih berganti. Karena apa? Karena damai Yesus. Damai yang diberikan oleh Yesus. Damai sejahtera ini merupakan kesejahteraan yang saya katakan lahir dan batin Bapak sekalian ya. Dan beda yang diberikan oleh dunia ini. Nah menjadi pertanyaan buat saya, buat Bapak sekalian. Bagaimana kita bisa meraih damai Yesus itu? Mari sama-sama kita lihat Yesaya pasal 26 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Bagaimana kita bisa meraih damai Yesus itu? Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dalam terjemahan lain, Tuhan Allah ada selalu melindungi kita. Bahkan saya lihat juga dalam terjemahan lain dikatakan Tuhan Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada orang yang teguh hatinya. Sebab ia percaya kepada Allah. Jadi hal yang pertama, percayalah dan serahkanlah hidupmu kepada Allah. Dengan mempercayai hidup kita kepada satu pribadi yang maha kuasa, yang maha kasih itu. Kita yakin bahwa hidup kita akan selalu berada dalam genggaman tangan Tuhan. Kita akan menikmati, akan merasakan perlindungannya dan keselamatannya. Asal kita mau percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita mau terus menyerahkan hidup ini kepada Allah. Maka dikatakan itu, Tuhan akan memberikan damai kepada setiap orang yang teguh hatinya sebab ia percaya kepada Allah. Sehingga dalam segala hal kita bisa selalu mengimani bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Imani, percayalah. Kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, ikutilah Dia. Kemana Dia pergi, kemana Dia berjalan, kita di situ, kita ada. Ada Yesus yang mengasihani kita. Ada Yesus yang memelihara kehidupan kita. Ada Yesus yang menolong kita. Dan Dia akan membawa kita pada rancangan-rancangan damai sejahtera. Asal kita hidup dalam genggaman tangan kasih-Nya. Maka tak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa takut atau sulit. Percayalah kepada Yesus. Nah selanjutnya, bagaimana kita dapat meraih atau menikmati damai Yesus itu? Ayub pasal 22 ayat 21. Kita baca dalam kitab Ayub pasal 22 ayat 21. Berdamailah dengan Tuhan supaya engkau mendapat ketentraman. Kalau itu kau lakukan pasti engkau mendapat keuntungan. Jadi hal yang kedua yang Allah mau yaitu berdamailah dengan Tuhan. Kenapa Bapak sekalian?
Ingat, keadaan dunia hari-hari ini menjadikan manusia itu jauh dari kasih Tuhan. Memang banyak orang di luar sana secara finansial hidupnya penuh dengan kelimpahan, penuh dengan kecukupan. Tetapi masalah hati, apakah orang tersebut dipenuhi dengan damai sejahtera? Atau sebaliknya hatinya penuh dengan kehampaan. Hidup terasa hampa, hati yang tak menentu, hati yang gundah gulana, hati yang tidak ada damai. Keadaan jiwa yang kering dan keadaan jiwa yang rapuh. Jadi kita tidak hanya melihat karena dia finansial, dia secara jasmani dipenuhi. Puji Tuhan Bapak sekalian, dia diberkati Tuhan. Tapi hatinya penuh dengan damai Yesus, damai Kristus itu sangat luar biasa. Tetapi kalau hanya finansial saja, secara jasmani terpenuhi, tercukupkan. Tapi dalam hatinya, hidupnya, jiwanya hilang damai sejahtera itu. Apa kata firman Tuhan? Hatinya akan dipenuhi dengan kecemasan, dengan gundah gulana, tidak ada damai, jiwa yang kering, jiwa yang rapuh, dan akhirnya tinggalkan Tuhan. Dan inilah Bapak sekalian, di mana semakin orang ketika dia merasa tidak ada hilang damai sejahtera. Terkadang Bapak sekalian mereka mencoba mencari jalan keluar dengan cara dan usaha sendiri atau mengandalkan kekuatan sendiri. Seperti bangsa Israel, mereka merasa mereka hebat. Mereka enggak perlu Tuhan. Oke, Tuhan katakan silakan. Tapi ketika masalah itu datang, hati mereka gundah gulana. Saya lupa ayat itu saudara, ketika mereka duduk di tepian itu kan, itu sangat sekali, saya sangat suka sekali ayat itu. Ya mereka merenungkan betapa baiknya Tuhan. Tapi udahlah, sudah terlambat kan, itu karena tegar tengkuk mereka, kedegilan hati mereka itu sehingga mereka meratap, mereka menangis. Tidak ada pujian lagi, tidak penyembahan kepada Allah. Seharusnya mereka di sana menaikkan kecapi, musik-musik, ada ibadah, tapi tidak ada lagi. Hanya tangisan dan ratapanlah yang dialami oleh bangsa Israel. Dan ini yang terjadi juga hari-hari dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa tidak ada damai sejahtera, jangan kita andalkan kekuatan diri kita sendiri. Jangan kita mengandalkan bahwa kita ini hebat. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, ingat, semakin saya, Bapak sekalian, orang tersebut akan berada dalam keadaan yang gelisah. Hati akan resah. Jiwa yang tandus. Nah sebab itu firman Tuhan katakan, berdamailah dengan Allah. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan, temui Dia. Maka Allah akan memberikan damai itu buat kita. Damai sejahtera Allah itu akan diberikan sepenuhnya buat kita. Asal kita mau datang kepada dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terkadang manusia ini egonya tinggi, enggak perlu Tuhan, iya kan? Udah salah bukannya datang kepada Tuhan minta ampun sama Tuhan. Tapi justru mencoba-coba menjauhkan diri dari Tuhan. Nah hati-hatilah, ini akan terjadi. Hatinya tidak akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Tapi justru saat kita berada dalam kekeringan, dalam kelimpahan. Kita perlu Tuhan, kita perlu Yesus, maka Dia akan sanggup menolong kita. Kenapa? Karena damai dari Allah itu seperti aliran air yang memberikan kesejukan, yang mengairi dikatakan padang tandus, tanah yang gersang jika kita merindukannya. Saudara perhatikan di dalam kalender GPDI Jemaat Kekeraso, Ketapang Keramat Neosoho, khususnya di bulan ini, bulan Maret, di situ tertera ayat Alkitab. Saudara baca enggak? Atau enggak pernah baca ya, cuma lihat angkanya aja, oh ini tanggal sekian. Saya suka saudaraku di meja belajar saya itu ada yang kecil kan, wah ini ayatnya, oh Tuhan terima kasih bulan Maret ini berarti ini yang Tuhan mau gitu kan. Saya percaya Bapak Gembala itu berdoa, Tuhan apa yang Tuhan taruh. Supaya jemaat itu membaca kalender ini kan, ada ayat-ayat itu bukan cuma gagah-gagahan, tidak. Tapi satu hal saudaraku, itu akan menyejukkan hati kita. Coba saudara lihat dalam Injil Yohanes pasal 7.
Saya lihat di kalender situ di bulan Maret khususnya, di situ ada ayat Alkitab Yohanes 7 ayat 38 sampai 39 dikatakan begini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sampai di situ saja. Jadi Roh Kuduslah yang akan memberikan kedamaian dan sukacita. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus itu selalu tinggal dalam hati kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat saya, buat kita semua, apakah kita sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus? Atau kita sudah menerima Roh Kudus ketika dikatakan kita menjadi percaya? Ya, tema kita tahun 2025 itu diambil dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Apakah kita sudah menerima Roh Kudus itu? Nah, saudara, ya sendirilah yang menjawab dalam hatimu ya. Nah, lalu hal yang ketiga, bagaimana kita dapat menikmati damai Yesus itu? Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Yang pertama dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Lanjut dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi dengan berdoa kita membina dan menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Dan saya percaya dalam hubungan baik kita dengan Allah sudah dipastikan damainya, damai Kristus, damai Yesus, damai Allah itu akan beserta dengan kita. Kalau kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, lewat persekutuan kita yang ada, seperti malam hari ini, percayalah engkau sebentar akan pulang membawa damai sejahtera. Amin. Kalau mungkin dari rumah tadi ada begitu banyak persoalan, masalah yang membuat hati kita kurang bersemangat. Tapi ketika kita buka hati kita, izinkan Roh Kudus tinggal menjamah hati kita. Percayalah aliran-aliran air kehidupan itu, damai sejahtera itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Asal kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan juga dikatakan sini dalam doa kita dapat menyampaikan segala hal yang sedang kita hadapi. Dalam segala hal yang kita butuhkan. Lalu dikatakan dengan mengucap syukur, maka jiwa kita akan merasa penuh dengan damai sejahtera. Saudaraku, memang dunia banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, maka percayalah damai itu akan menyertai kehidupan kita semua. Nah, hal yang keempat, hal yang terakhir Bapak sekalian. Bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera itu? Yesaya pasal 32 ayat 17. Ayat yang sering kali kita baca. Untuk menikmati damai sejahtera itu dituliskan dalam kitab Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi prinsip damai yang hakiki adalah bahwa damai sejahtera itu tidak dapat dipisahkan dari kebenaran dan kekudusan. Damai sejahtera dan kebenaran itu akan selalu berjalan beriringan. Itu berarti jika tidak ada kebenaran dalam hati kita, hidup kita, maka tidak ada damai sejahtera dalam hidup kita. Tapi jika ada kebenaran dalam hidup kita, maka ada damai sejahtera yang kita akan nikmati bersama-sama. Allah tidak berkenan kepada dosa dan kepada mereka yang cemar, karena Dia adalah Allah yang kudus. Allah tidak berkenan kepada hidup dalam perbuatan yang cemar. Allah tidak berkenan kepada mereka yang berbuat dosa, jatuh bangun terus dalam dosa yang sama. Artinya hidup tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Sudah tahu itu dosa, tapi terus saja dilakukan.
dosa membawa jiwa kita tidak ada ketenangan dan tidak ada kedamaian. Yang ada hanyalah rasa bersalah, kebingungan, ketidakpastian, kegelisahan, dan ketakutan. Kalau ada dosa dalam hati kita, memang manusia tidak ada yang sempurna. Tapi Allah katakan ketika kita merasa kita sudah berdosa, datang kepada Tuhan. Jangan bersembunyi. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 10. Peristiwa yang terjadi di Taman Eden. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari dikatakan sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Jadi ketakutan inilah yang meliputi diri Adam dan Hawa. Karena apa? Karena aku telanjang, aku telah berdosa. Sebab itu aku bersembunyi. Ketika Adam dan Hawa tahu mereka telah melakukan hal yang salah, dosa, pelanggaran kepada Allah. Dan mereka tahu mereka telah telanjang. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Dan Allah dikatakan situ. Berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Dan dia berkata, "Di manakah engkau?" Apa kata Adam? Adam katakan, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Jadi ketika kita melakukan dosa, ada ketakutan dalam diri kita. Ya kecuali kalau sudah enggak degil hatinya, udah keras kepala, ya udahlah terserah dia. Tapi ketika kita melakukan hal yang salah, datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi bagi Adam dan Hawa, bersembunyi. Karena mereka tahu mereka telah telanjang dan berdosa. Yang kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Segala sesuatu terbuka di hadapan Allah. Nah sedangkan dalam hidup atau hidup dalam kebenaran adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup dalam kebenaran yaitu hidup yang selalu bersekutu dengannya. Hidup yang seturut dengan firman-Nya dan perintah-Nya. Maka damai sejahtera itu akan menjadi alas hati kita dalam segala hal. Ayat yang terakhir dikatakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Coba kita buka dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 14. "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Jadi jika kita telah berhasil dalam upaya meraih damai-Nya, damai Kristus, maka jiwa kita akan menerima dengan keyakinan sebuah janji yang indah yang Yesus berikan buat kita. Dia akan menyatakan kepada kita hal-hal yang luar biasa dan mengasihi kita. Saya teringat dalam Yeremia pasal 29 ya. Nah itu satu hal, coba kita baca ayat ini. Di Yeremia pasal 29 ayat 11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Itu janji Tuhan. Dikatakan bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi milikilah Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Namun satu hal saudaraku juga yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ingat, setelah kita memiliki damai, maka kita juga diminta untuk selalu waspada pada si pencuri damai itu. Siapakah pencuri damai itu? Dia adalah si jahat, dia adalah iblis. Dia adalah setan yang selalu siap menebarkan roh negatifnya. Iblis yang tidak suka jika kita hidup dalam damai dan sejahtera Allah. Iblis yang selalu bersiap mencuri damai dalam hidup kita. Dan kapan saja, di mana saja, ketika ada kesempatan, maka iblis akan menjatuhkan kehidupan anak-anak Tuhan. Tetapi janji Tuhan bagi kita semua,
Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 10 ayat 10 dan 11 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa kata firman Tuhan? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Jadi Allah tidak pernah tinggalkan kita. Dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Artinya kita harus dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Karena itulah kekuatan dalam kehidupan kita menjalani hari-hari ke depan ini. Tantangan boleh datang silih berganti. Tapi Tuhan perlengkapi kita dengan perlengkapan senjata Allah. Supaya kita berdiri kuat, bertahan melawan tipu muslihat iblis. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus saja